Oke, halo guys, selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Matius dari channel jagomar.com. Oke, teman-teman semua, sekarang pukul 9:27 menit, ya, atau pukul 21:27 waktu Indonesia bagian Barat ya. Oke, hari ini tanggal 2 Mei tahun 2023, teman-teman semua. Oke, saya share ke teman-teman semua bagaimana sih trading di binary supaya profit, ya. Oke, beberapa hal di grup Telegram saya juga ada yang bertanya gimana cara trading supaya profit, dan banyak juga yang tradingnya gini teman-teman semua. Bertanya mungkin di grup saya memang ada grup yang menggunakan bot ya teman-teman semua, baik yang free ataupun premium. Ya, kebiasaannya adalah bahwa orang di dalam trading itu biasanya kalau profit itu semua orang pasti tahu gitu teman-teman semua ya. Kemudian kalau loss itu kebanyakan tidak mau tahu ya. Padahal bisnis itu kan sama dengan ini. Kalau Anda tahu koin ya, koin itu ada yang apa? Mungkin ya, koin itu kan macam-macam, sebelahnya apa dan yang sebelahnya apa. Sama dengan kayak ginilah teman-teman semua, bisnis bakso. Ya, bisnis bakso kalau teman-teman tahu ya, perspektifnya adalah bisnis bakso itu selalu menguntungkan. Tiba-tiba teman-teman semua mencoba bisnis bakso, misalkan modal 25 juta, apakah akan selalu profit? Bahkan BEP dalam waktu mungkin 1 hari ya, bikin bakso hari ini tiba-tiba langsung profit hari itu juga gitu. Itu kan hal yang nggak mungkin, karena misalkan modal kita 25 juta, misalkan sewa ruko 15 juta, sisanya 10 jutanya itu adalah untuk membeli aset seperti meja dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa dalam 1 hari itu nggak akan BEP gitu ya. Jadi teman-teman semua nggak akan break even point ya. Tapi break even pointnya sudah bisa berapa lama? Bisa aja 1 tahun atau 1 tahun setengah. Nah, teman-teman semua, sebenarnya di bisnis trading ya, mau di forex ataupun teman-teman semua seperti di deriv seperti ini ya, itu sebenarnya bisa menguntungkan di deriv ataupun di pair seperti di forex, itu pasti bisa menguntungkan. Dan dari modal kita biasanya kan kita, bahkan kalau di forex itu kita bisa pakai misalkan $1 ya, atau bahkan kalau di MT4 atau MT5 itu kan kecil ya. Bahkan kalau di deriv sendiri kita itu hanya pakai 0,20, itu kan kecil banget, tapi kita bisa mendapatkan $5 bahkan ya. Itu returnnya gimana, tinggi banget gitu ya. Tapi risikonya juga teman-teman semua masih waspada gitu. Apakah teman-teman kuat di floating? Nah, kalau floatingnya nggak kuat, maka modal Anda kan ke bawah terus gitu. Ya, kebanyakan trading teman-teman semua, kebanyakan kan working capitalnya bukan berarti $10 itu mengecilkan $10 ya. Bagi saya sih tidak ya. Buat teman-teman semua, $10 itu ya bisa dikatakan besar pada saat kita memang tidak memiliki uang $20 atau bahkan $100. $10 itu tetap besar. Nah, maka di deriv ini sebenarnya orang bisa trading dengan 0,35 yang sangat kecil. Artinya jika 0,35 itu Anda loss, ya kemudian Anda trading yang kedua loss. Misalkan contoh aja seperti itu. Artinya apa? Anda udah kehilangan 0,70 teman-teman semua. Apakah hilang sampai $1? Harusnya sih enggak. Asalkan teman-teman semua nggak serakah 3 kali ternyata loss juga, ya sudah, Anda pasti berhenti gitu loh tradingnya, apalagi trading manual. Nah, kalau menggunakan bot sama, bot itu kan bisa dihentikan saat apa Anda melakukan namanya stop loss gitu. Memang ada beberapa bot yang tidak ada stop loss misalkan, ya nggak apa-apa, tapi Anda bisa matikan secara manual ya. Sama dengan Anda mengendarai mobil matic ya. Mobil matic itu pada saat Anda starter gitu, oke, sebenarnya tinggal gas, maka mobil tersebut kalau persneling-nya Anda pindahkan itu udah pasti akan jalan. Terus kapan berhentinya? Ya selama Anda gas ya berhenti, tapi kalau gasnya Anda cabut ya udah pasti gasnya nggak Anda injek gitu, itu pasti berhenti. Oke, itu pemahaman buat teman-teman semua. Jadi trading itu sebenarnya simple gitu buat teman-teman semua. Yang penting adalah bahwa
pikiran Anda juga harus logis gitu. Selalu ada dua hal, kalau ada profit pasti juga ada loss. Tinggal Anda menguji resikonya berapa persen Anda profit dan berapa persen Anda loss. Oke, kayak gitu teman-teman semua. Kalau sering latihan, saya yakin Anda akan profit. Gitu. Oke, teman-teman semua, hari ini kelihatan logo dari Derif itu agak ganti ya. Ini Derif yang biasanya huruf D-nya besar, tapi ini kecil. Dan seperti ini berubahnya. Ya, Smart Trader disingkat ST, nah dan seterusnya. Oke, teman-teman semua, saya mau tunjukkan bagaimana trading itu sederhana gitu. Ya, jadi buat teman-teman semua, trading itu sebenarnya kan sederhana dan Anda bisa mendapatkan profit gitu. Walaupun dengan uang kecil tadi yang saya bilang $10 itu kan sama dengan 10, anggap aja dolar 15.000, maka modal Anda itu cuma 150.000. Saya yakin 150.000 kalau Anda yang suka perokok gitu, pasti juga habis gitu. Ya. Oke, tapi habisnya adalah untuk merokok gitu ya. Oke, teman-teman semua, saya mau praktekkan walaupun dengan nilai kecil ya, kita itu sebenarnya bisa profit gitu. Asalkan memiliki strategi ya. Oke, seperti ini. Oke, kita pakai 5 menit. Oke, contoh ya, kita pakai $1 teman-teman semua di sini. Oke, kemudian kita di sini mau pakai ini time frame-nya 5 menit. Nah, candle-nya kita lihat di sini teman-teman semua. Ini sedang turun sebenarnya. Oke, kita cari profitnya nggak usah gede-gede. Balik lagi yang sering saya sarankan ke teman-teman, profit itu nggak usah gede-gede, yang penting tetap aja untung. Tadi saya cerita tukang bakso modal 25 juta, saya yakin hari itu dia nggak akan balik modal 100%. Ya, bahkan mungkin BEP-nya juga masih jauh gitu. Jadi kalau modal Anda 25 juta, Anda jualan bakso, itu bisa 2 tahun atau 1 tahun baru balik modal gitu ya. Artinya apa? Belum mendapatkan keuntungan gitu, kecuali di parsial gitu loh, BEP terus kemudian ya di parsial lah, saya sebut di parsial saja gitu. Kalau Anda menggunakan namanya sistem budgeting ya teman-teman semua, oke, 25 juta itu misalkan disusut selama berapa, misalkan kurang lebih menjadi anggap aja dia 2 tahun. 2 tahun itu kan 24 bulan. Ya udah 25 itu dibagi 2 tahun gitu, dibagi 24 bulan, ketemu angkanya berapa. Kalau pendapatan hari itu lebih tinggi dibanding penyusutannya, maka sebenarnya itu bisa dikatakan, tapi dikatakan apakah udah profit belum, karena apa, belum dikurangi dengan biaya-biaya lain. Oke, kemudian bagaimana dengan di mana, di Derif ya, di Derif seperti ini teman-teman semua, itu bisa profit saat itu dengan modal, saya contohkan modal kita itu berapa sih, $1 kalau seperti ini. Walaupun Anda punya saldo anggapnya $70, yang Anda pakai itu cuma $1. Jika uang yang Anda tradingkan $1 tiba-tiba Anda mendapatkan misalkan 0,01, Anda tetap aja cuan gitu ya. Oke, kita langsung praktek teman-teman semua di sini. Oke, ini masih menit, saya ganti menjadi segini teman-teman semua, 5 tik di sini saya ganti 7. Oke, kita lihat. Oh, ketinggian 6. Kita cek. Oke, $1 teman-teman semua. Oke, kita cari $1 teman-teman semua. Oke, balik lagi di sini saya coba indikator, satu indikator namanya moving average. Jadi sebelum menggunakan put itu sebenarnya teman-teman semua juga harus tahu apa artinya yang seperti ini. Tujuannya Anda bisa lihat pada saat Anda melihat put ya, script dari put itu sendiri itu udah pasti ada, yang paling atas itu nanti saya coba tunjukkan ke teman-teman semua. Oke, ini masih turun. Oke, kita coba tunjukkan lagi moving average RSI. Kita mau pakai RSI-nya. Kita ketikkan di sini. Ini relative strength index. Oke, tunggu sebentar teman-teman semua. Kita akan lihat kalau ini sebenarnya masih di bawah dari moving average teman-teman semua, tapi RSI-nya bunyinya adalah turun gitu teman-teman semua ya. Kita tunggu sebentar. Ini bisa kalau diperbesar seperti ini. Oke, ini harusnya masih turun teman-teman semua di sini. Kita tunggu sebentar.
kita hanya cari 1% loh teman-teman, 1% dari $1 ya, 1% dari $1. Kita lihat dikit ini di sini. Oke, ini sebenarnya masih turun. Oke, kita tunggu. Ini kan candlenya pendek teman-teman semua, kita akan lihat sebentar. Oke, ini masih turun. Tunggu sebentar. Jika mengalami penurunan maka kita akan open. Ini lagi naik nih teman-teman semua. Oke, kita lihat ini masih naik. Oke, ini turun. Oh, oke, sekarang candlenya itu hijau. Apakah dia akan strong? Oh ya, dia udah melebihi setengah, berarti dia harus pindah ke atas. Oke, ini berarti kita rubah teman-teman semua. Kita rubah jadi negatif. Kalau negatif itu kita open ke atas. Dan di sini menunjukkan walaupun di bawah tapi ini mulai naik. Oke, tunggu sebentar, ini sedang turun. Oke, ini udah hijau naik ke atas dan kita sudah open ke atas, teman. Tinggal lihat hasilnya teman-teman semua. Oke, dengan modal $1, itu kan modal $1, $1 itu 15.000. Tiba-tiba Anda diberikan 0,01 nih teman-teman semua, profitnya kan 0,01. Jadi ini yang saya sebut mengunci risiko teman-teman semua. Nggak usah cari profit terlalu tinggi kalau hasilnya nanti negatif ya. Oke, contoh ya, 0,01. Kalau dikali, teman-teman semua coba ya, dikali dengan 15.000. Nah, kita dapatnya berapa sih? Memang 150 perak. Oh, kecil banget nih 150 perak. Coba teman-teman semua, habis itu kita latihan menjadi oke, modalnya kita naikkan ya. Modalnya kita gedein dikit nih, teman-teman semua. Oke, balik lagi kita lihat. Oke, ini masih naik. Kita akan tes. Kita lihat tadi, kalau naik maka kita akan open. Nah, ini 0 ini naik teman-teman semua, dan akan kita lihat hasilnya. Ini kita menaikkan nih teman-teman semua. Jadi latihannya kayak gini teman-teman semua, bagaimana trading bisa menjadikan profit. Modalnya kita naikin, tapi dengan mengunci risiko. Ini turunnya teman-teman semua, Anda bisa lihat 5764 menjadi 5762. Cukup dropnya kan dari garis ini kan kelihatan teman-teman semua ya. Oke, kita dengan $5 1% ya, kita mendapatkan 0,07. nih 0,07 kali berapa, kali 15.000 teman-teman semua. Oke, betul, kita cuma dapat 1.000 nih, ngumpulin tadi 1.000 sama 150. Oh iya, kita ternyata baru dapat berapa tuh, Rp1.000. Tapi uang Anda, coba Anda bayangkan ya, tadi oke, yang stacknya kan 5 kali misalkan ya 15.000, modal kita kan berarti 75.000 ya, kemudian kita dapat kurang lebih tambahan 1.500 misalkan ya. Oke, uang kita itu udah bertambah 76.000 gitu, seolah bunganya segitu teman-teman semua. Oke, misalkan kita lanjutkan lagi nih. Oke, misalkan Anda karena udah latihan sering banget dan hasilnya bagus, walaupun dengan $1, apakah boleh nggak ditambahkan di sini menjadi 20 misalnya? Boleh gitu. Oke, balik lagi cek di sini, ini masih naik teman-teman semua. Oke, kita lihat lagi. Oke, kok pelajarannya adalah tradingnya dengan angka-angka yang kecil, dengan cari profit yang kecil. Nah, profit kecil itu adalah berarti resikonya rendah. Ya, kalau Anda dengan profit besar itu berarti kan risikonya tinggi gitu teman-teman semua. Oke, tunggu sebentar, ini sedang loading ya, koneksinya ini sedang loading teman-teman semua. Oke, koneksi saya kayaknya problem dikit. Oke, nah ini udah merah teman-teman semua. Nah, perhatikan koneksi seperti ini, status online. Oke, nah coba kita perbesar di sini. Nah, ini dari hijau ke merah, dan merahnya itu sudah udah lebih dari setengahnya yang hijau. Apa yang harus kita lakukan? Kita menunggu, gitu ya, buat teman-teman. Kita nunggu sampai harus lebih besar dari sebelumnya. Nah, ini teman-teman semua, sebentar lagi merah ini akan melebihi dari hijau.
Oke, ini kemungkinan besar akan turun. Tugas kita berarti harus ganti menjadi plus apabila turun. Kita harus siap-siap. Nih, teman-teman semua ya. Oh ya, itu sudah turun teman-teman semua. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, naik. Oh ya, oke, ini turun. Kita tunggu sebentar, ini naik. Kita tunggu turun. Ya, oke, saya udah open nih teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, kita sudah profit ini 0,26 ya. Saldo kita berarti bertambah ya. Teman-teman semua, oke, 0,26 kali 15.000 teman-teman semua. Oke, kita dapat berapa? Oh, dapat ya. Jadi dapatnya 3.900 ya. Kecil nggak? Masih kecil. Nah, oke, nggak apa-apa teman-teman semua. Anda latihan seperti ini ya. Ini terus ya. Ini mengunci risikonya yang saya maksud. Oke, betul, kita hanya dapat 1,3, nggak apa-apa. Yang penting kan untungnya konsisten. Ya, nantinya ini working capital bisa Anda tambahkan. Oke. Ini masih turun. Kita akan tunggu sebentar. Pertanyaan adalah ya cari $1 lama gitu ya. Tapi yang penting kan tetap profit ya. Jadi setiap hari kalau ada profit Anda kumpulkan selama 1 bulan itu juga bisa gede. Nah, kapan kita bisa satu hari dapat $10? Ya latihan aja teman-teman semua. Kuncinya latihan dulu, kemudian nanti working capital Anda bisa tambahkan. Bahkan ini returnnya Anda bisa naikkan. Ya, returnnya ini, oke, ini turun. Returnnya ini Anda naikkan. Tadi kan 1,3. Itu kan kita sedang menguji namanya risiko buat teman-teman semua. Ya, nggak apa-apa. Walaupun dapat profitnya kecil gitu, nggak ada masalah ya. Nih, ini mepet teman-teman semua. Coba kalau kita nggak pakai berapa nih? $1, profit 1%-an. Mungkin ini bisa loss gitu. Tapi kita masih dapat profit teman-teman semua. Karena kita apa? Mampu mengunci risiko di sini. Trading kecil-kecil nggak apa-apa. Anda kumpulin, bahkan Anda bisa OP banyak sekali nantinya teman-teman semua. Tetap ya, Anda bisa mengunci risiko. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua untuk pembelajaran kita di kesempatan hari ini. Trading manual atau menggunakan bot itu sebenarnya bisa profit asal Anda tahu caranya. Karena kebanyakan orang adalah maunya profit saja tapi tidak tahu tentang risiko minusnya atau lossnya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Matius, salam profit konsisten.